berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, percaya padamu menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebagai dalam Tuhan dan kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Shalom, selamat sore. Apa kabarnya? Sungguh luar biasa. Kita sudah lama tidak jumpa. Kemudian yel-yel kita masih ingat? Sehati, sejiwa, berbagi sukacita. Ya, jadi kalau dipanggil komunitas kerahiman ilahi, sehati. Sehati, sejiwa, sukacita. Komunitas kerahiman ilahi. Sejiwa, berbagi sukacita. Lihat temannya di kiri kanan, bilang mari kita bersukacita. Sudah terlihat wajah kerahimannya. Wajah-wajah kerahimannya sudah terlihat, walaupun kita itu sudah lama banget nggak jumpa kan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali mulai lagi. Dulu namanya safari dari paroki ke paroki. Jadi bersama-sama kita menyumbang kerahiman Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Setelah kita tidur pulas setelah COVID, mari sekarang kita bangkit kembali. Ya. Nah, moderator kita kan sekarang siapa namanya moderator kita? Romo Vincentius di Sumarno. Dia mengatakan jangan safari berusi. Mari kita sekarang namakannya jelajah kerahiman ilahi. Ya, karena kita ingat sebagai pesan kerahiman ilahi ada salah satu misinya itu kita harus menyebar luaskan. Ya, oke. Tidak akan berlama-lama. Saya akan absen dulu kehadirannya. Laurentius. Wow, sekian ribu tuh. Lembang. Wow. Pandu. Oh. Odilia. Katedral. Martinus. Woi. Martinus.
Kita tidak berlama-lama, mari kita bangkit berdiri. Jadi Bapak sebentar, Bapak Ibu, acaranya itu kita singkat saja, ya. Jadi nanti setelah lagu pembukaan kita akan masuk ke doa Korinta. Setelah doa Korinta selesai, kita akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Romo moderator komunitas kerajinan ilahi Keuskupan Bandung, ya. Setelah itu ada persembahan, kemudian ada apa itu visi misi yang walaupun mungkin nanti Bapak Ibu sudah tahu visi misi saya sudah tahu, saya sudah puluhan tahun menjadi devosan kerajinan ilahi. Saya hanya akan mengulas selintas saja, plus saya akan tayangkan nanti acara kita di tahun 2025 setelah itu selesai acara pertemuan kita, ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Lagu pembukaan, mari kita bawa hati kita dengan penuh kegembiraan. Itu silakan. Oke, Bu Erina.
Tuhan kami Yesus Kristus.
sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara
terkasih, selamat malam, shalom. Saya tidak bertanya kabar lagi karena sudah ditanya oleh Bu Lucy ya. Karena kabarnya baik semua ya, puji Tuhan ya. Jadi kita sudah menyelesaikan doa Koronka bersama-sama setelah sekian lama ya. Saya biasanya memandu doa Koronka lewat online setiap minggu malam. Tapi tadi saya merasa ada sesuatu yang berbeda karena malam ini ternyata kalau dijelaskan secara langsung tidak secara online ternyata rasanya berbeda. Moga-moga nanti ada kesempatan terus-menerus yang lebih bisa kita lakukan baik online maupun yang offline. Setuju? Saya diminta oleh Bu Lucy untuk menyampaikan sedikit tentang komunitas, karena saya kira setelah pandemi beberapa komunitas Kalimani Ilahi di Parki itu ada yang tetap aktif, ada yang setengah tidur, ada yang tidur terlelap, ada yang mati suri. Nah, di Parki Anda itu termasuk yang mana? Tetapi kebetulan berbeda dengan Parki saya ya. Parki saya pada waktu pandemi tidak ada komunitas Kalimani Ilahi. Setelah pandemi belum muncul juga. Meskipun sudah ada keinginan, ya, sudah ada keinginan, lalu mulai berbisik-bisik, yuk kita adain Koronka Kalimani. Lalu mulai ajak saya, kamu ayo Koronka, ya ayo kalau pada mau mah. Terus kita mulai Koronka dari hanya beberapa orang saja. Waktu itu kalau tidak salah ini sekitar 7 orang. Lalu sudah dari situ kemudian mereka mengatakan, ayo kamu dilanjutkan lagi waktu ke depan, boleh. Lalu dilanjutkan 2 minggu berikutnya dilakukan lagi dan Jumat. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, bahwa kita ada komunitasnya loh. Dibuat rutin saja gimana? Saya mengatakan, meskipun saya moderator komunitas Kalimani Ilahi, tetapi saya tidak mau memaksakan bahwa di parki ini harus ada. Saya cuma khawatir kalau pas saya berhalangan untuk datang, kemudian komunitasnya menjadi tidak aktif dan berhenti. Ya. Lebih baik komunitas ini lahir, muncul dan aktif itu berangkat dari inisiatif dan juga aktivitas dari umat sendiri. Lalu beberapa saat saya diamkan. Kalau mereka ngajak saya hadir. Kalau saya nggak diajak, kalau ada jadwal ya saya coba hadir. Tapi lama-lama akhirnya sampai hari ini puji Tuhan ngumpul dan ngumpulnya stabil kurang lebih 15 sampai 20 orang. Lalu mereka mulai mengatakan, Pastor, tidak apa-apa ini jadi direstui oleh parki masuk dalam kategori parki. Kalau sudah siap pasti akan diterima dengan senang hati. Kebetulan November ini mau ada pergantian DPP. Kalau sudah siap, silakan membantu kepengurusan kecil saja supaya nanti bisa bertanggung jawab atas kegiatan rutin yang dilaksanakan di komunitas ini. Yang mereka membuat jadwal rutin dan buat pengurus kecil dan puji Tuhan nanti pada bulan November ini pasti akan diresmikan masuk dalam kelompok kategori radikal. Dan saya mengatakan ada atau tidak, saya moga-moga komunikasi ini tetap aktif dan berjalan. Kalau kita menghayati apa yang kita hidupi dalam Kalimani Ilahi, yang pertama-tama kita lakukan itu tentu tidak cukup hanya dengan doa saja. Kalau Anda berdoa Koronka sendiri dibandingkan dengan berdoa Koronka bersama-sama seperti tadi, mana yang lebih memiliki makna yang lebih? Yang bersama-sama. Berarti kalau Koronka sendiri tidak ada maknanya. Mana yang lebih? Kalau berdoa Koronka sendiri itu lebih menyenangkan atau lebih menyenangkan berdoa Koronka bersama-sama? Jadi kalau berdoa Koronka sendiri itu tidak menyenangkan dan pasti tidak dilakukan. Ya. Kalau tidak menyenangkan kan tidak dilakukan, toh? Anda melakukan doa Koronka sendiri pribadi? Ya, yang senang melakukan
komunitas dan artinya itu sama. Maka kalau saya dalam komunitas secara pribadi, atau saya berdoa kalau seperti tadi di dalam komunitas ini yang besar, tentu artinya tetap sama. Dan semoga melalui doa komunitas itu kita juga semakin bertumbuh, tidak hanya di dalam devosi kita kepada kerahiman ilahi, tetapi juga bertumbuh di dalam komunitas. Maka judul yang saya buat dalam pertemuan ini adalah bertumbuh dalam komunitas, berkembang di dalam kerahiman ilahi. Dalam sebuah pertumbuhan yang sehat tentu tidak terjadi sendirian, tidak terjadi dengan sendirinya, dan juga tidak sendirian. Kalau kita ingat dulu Anda waktu katekumen diajarkan oleh para pengajar katekumen bahwa kita menjadi Katolik itu, beriman Katolik itu bukan beriman apa? Beriman seorang, tetapi bertumbuh di dalam iman akan komunitas. Meskipun pertumbuhan iman secara pribadi itu juga dimungkinkan, tetapi iman kekatolikan kita itu iman yang bertumbuh di dalam komunitas, yaitu komunitas disebutkan kerahiman ilahi. Kita bertumbuh di dalam komunitas gereja. Ya, dan disebutkan dalam komunitas kerahiman ilahi. Komunitas kerahiman ilahi itu bagian dari komunitas besar gereja. Ya. Maka kita bertumbuh secara sehat kalau kita bertumbuh tidak sendirian dan juga tidak bertumbuh dengan sendirinya. Ada pemicu. Pertumbuhan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan dan makna hidup. Dan itu harus sejalan dengan maksud Tuhan di dalam karya penciptaan. Maka model pertumbuhan itu bisa terjadi dalam dua cara atau dua hal. Yang pertama, bertumbuh sendiri-sendiri. Siapa yang mau bertumbuh sendiri-sendiri? Ingat ya, bahwa kita itu bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh di dalam komunitas. Yang kedua, tidak bertumbuh dan sendirian. Kasihan aja, sudah sendirian, tidak bertumbuh, tidak punya teman. Lalu yang ketiga, tidak bertumbuh namun bersama-sama, tinggal bersama di dalam komunitas, tetapi tidak bertumbuh. Kenapa orang bisa tinggal bersama dalam komunitas tetapi tidak bertumbuh? Kenapa? Ya, kenapa? Masanya bisa macam-macam. Bisa karena ya bisa saja di tengah-tengah keluarga ya. Orang atau satu keluarga tinggal bersama, tetapi masing-masing pribadi dan keluarga itu tidak bertumbuh. Karena apa? Karena ya tidak ada komunikasi yang baik di antaranya. Jadi yang pertama, yang lain tidak ada saling peduli dan saling menolong di antaranya. Apakah itu mungkin terjadi di dalam keluarga? Mungkin, apalagi di dalam komunitas-komunitas tertentu di luar keluarga. Maka ada model yang ketiga itu tidak bertumbuh namun bersama, atau dibalik bersama tetapi tidak bertumbuh. Dan model yang ideal adalah bertumbuh bersama. Kita diharapkan di dalam komunitas kerahiman ilahi, di parti kita masing-masing, selain kita menghayati devosi tentang kerahiman ilahi, kita juga bertumbuh di dalam komunitas. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kebersamaan? Maka kita patutlah hidup di dalam komunitas. Dalam komunitas itu kita memiliki panggilan untuk berbagi sukacita dengan dua model, pertemuan langsung ataupun di dalam pertemuan online. Apa itu komunitas? Ini sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa orang tentang apa itu komunitas. Ini jawaban mereka.
pertama, tadi yang disetel yang kedua. Yang pertama, ini yang kedua. Ada dua video. Setelah ditanyakan kepada mereka, ya ada anak kecil, ada anak muda, ada orang dewasa, kurang lebih jawabannya itu. Kalau menurut Anda, komunitas itu apa? Ya, ya. Komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang saling menguatkan, betul? Ada apa lagi? Komunitas itu apa? Ya, ya. Komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi dan misi yang sama. Kalau berbeda berarti tidak komunitas. Ada lagi? Kalau tidak punya visi dan misi yang sama, mereka itu bukan komunitas, tapi gerombolan. Ada lagi? Komunitas itu apa? Ya, kurang lebih itu ya, yang disebut dengan komunitas. Ini catatan saya, komunitas itu adalah komunitas merupakan kumpulan dari anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antaranya satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Yang disebut dengan kebutuhan terpenuhi itu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material. Komunitas di dalam gereja ini disampaikan oleh Henry Nouwen, mengatakan bahwa komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama dengan kita. Artinya bahwa kita tidak bisa menolak siapapun yang ada bersama dengan kita di dalam sebuah komunitas. Saya terlahir dari keluarga dengan saya 8 bersaudara. Kalau kumpul semua, kadang bisa rukun, kadang bisa tidak rukun, bisa bertengkar, bisa kalau bisa terjadi dalam komunitas keluarga ini yang keluarga besar. Ya. Dan itu kita kalau sedang ini berbeda kalau dalam sebuah komunitas, di komunitas Anda, komunitas Kerahiman Ilahi di paroki Anda, apakah selama ini berjalan baik-baik saja? Baik-baik saja. Semua rukun cocok, tidak pernah ada yang berselisih, tidak ada yang saling iri hati, tidak ada yang saling ya, semua saling percaya, semua saling menerima apa adanya. Puji Tuhan. Semoga itu yang menjadi kenyataannya. Ya, moga-moga kenyataannya demikian. Ya. Dan itu yang harus kita upayakan, karena komunitas di dalam gereja itu siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh di dalam komunitas. Tadi seperti yang saya sampaikan. Saya menyebut komunitas Kristiani itu adalah beberapa catatan ini. Adalah suatu persekutuan umat beriman yang menghidupi suatu pola hidup Kristiani yang bersifat kolektif. Komunitas ini hadir di tengah masyarakat sebagai gereja yang hidup, bergerak dan dinamis dalam pergumulan iman Kristiani dalam terang Injil. Ya, jadi kalau kita bergumul di dalam dinamika komunitas Kerahiman Ilahi, artinya bahwa kita itu sedang bergumul untuk memperdalam iman kekatolikan kita di dalam terang
dia berbeda rasa dengan masyarakat lokal, terutama dengan mereka yang miskin dan tertindas, seperti halnya yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Di dalam buku harian Santa Faustina, ya, setelah saya telusuri dan saya baca berulang-ulang, ternyata tidak ada yang membicarakan secara spesifik tentang kata komunitas. Santa Faustina tidak mengulas tentang pengalaman hidupnya di dalam komunitasnya secara detail dan berbagi cerita tentang pengalaman pertumbuhan di dalam komunitasnya. Santa Faustina itu tinggal di sebuah biara. Namanya biara apa? Ya? Biara apa? Biara para suster apa? CBK, Ursulika, atau biara apa? Sudah baca bukunya? Bagaimana baca bukunya juga enggak? Di sini siapa yang enggak punya? Anak-anak, so, yang enggak punya buku harian Santa Faustina. Ya, puji Tuhan cuma sedikit. Dan saya cuma bertanya aja. Karena kalau sekarang saya hanya punya 2 buah saja. 2 buah, yang satu saya masukkan dalam lemari untuk bacaan, yang satu saya baca. Kalau di sini sudah saya beri catatan banyak. Kalau saya tempel-tempel kertas untuk pembatas dan sebagainya untuk ilustrasinya. Ya. Nah, di dalam buku itu tidak tertuliskan tentang komunitas. Santa Teresa atau Suster Teresa itu tinggal di sebuah biara yang disebut dengan guru. Ya, biara Maria Bunda Kerahiman. Biaranya itu. Dia tinggal di sana beberapa tahun, tidak lama, karena Santa Faustina itu meninggal di usia yang muda. Di usia berapa? 37 tahun. Ya, 33 tahun. Masih hafal. 33 tahun. Ya. Bulan, tanggal, ya kita baru memperingati beberapa waktu yang lalu ya, bulan lalu tanggal 5 Oktober Santa Faustina itu meninggal. Dan di dalam buku itu tidak dijelaskan tentang komunitas, tapi bagaimana Santa Faustina mengalami pertumbuhan di dalam komunitas itu. Santa Faustina itu seorang biarawati muda yang yang pikirannya itu sering melayang kemana-mana. Dia memiliki idealisme sendiri sebagai seorang biarawati muda. Dia punya pikiran-pikiran yang beraneka ragam, punya keinginan-keinginan yang banyak, dan seringkali apa yang dia inginkan, yang dia pikirkan itu bertabrakan dengan apa yang ditentukan oleh komunitasnya, komunitas atau biaranya. Tetapi kebetulan atau bukan kebetulan, Santa Faustina itu pernah mengalami peristiwa rohani yang istimewa, yaitu apa? Disebut menerima wahyu atau menerima, kalau orang melihat penampakan itu melihat vision. Tapi kalau mengalami pendengaran tentang pernyataan Yesus itu disebutnya apa ya? Ya disebut peristiwa rohani saja. Mendengarkan pembicaraan atau perkataan Yesus atau nasihat-nasihat Yesus yang ditujukan kepada dirinya. Dan itu dicermati dengan sangat baik, mulai dari sejak dini dia ada di biaranya. Dan mulai dari saat itu dia biasanya dia seringkali bertentangan dengan mudarnya, dengan suster pimpinannya, seringkali juga konflik dengan rekan-rekan susternya yang lain. Tapi di antara itu dia mengalami apa yang disebut dengan pengalaman rohani, mendengarkan suara-suara Yesus sendiri di dalam telinga. Ada banyak petunjuk rohani yang disampaikan Yesus kepada dirinya. Maka akhirnya singkat cerita dalam perjalanan hidup Santa Teresa yang singkat itu yang mengalami ada yang disebut dengan kalau di dalam istilah gereja Uskup Bandung itu ada istilah
fokus pastoral tentang ekologi, ada istilah pertobatan ekologis. Nah, kalau dalam diri Santa Faustina itu ada disebut dengan pertobatan komunitas. Yang dulu seringkali memiliki pikiran-pikiran yang berbeda, tidak taat dan sebagainya, akhirnya melalui pemahaman akan ajaran-ajaran Yesus yang didengarkan secara pribadi dalam peristiwa hari itu, akhirnya Santa Faustina mengalami apa yang disebut dengan pertobatan komunitas. Dia sendiri kemudian belajar bagaimana mendahului menerima keputusan-keputusan atau kebijaksanaan komunitas yang disampaikan kepada juga untuk para anggota dia yang lain. Dan dia mulai bisa menerima itu. Dan akhirnya ada peristiwa-peristiwa berat juga yang dialami oleh Santa Faustina, diterimanya dengan sukacita. Apa itu? Pengalaman sakit penyakit yang tidak ringan, yang awalnya disebut sebagai penderitaan bagi Santa Faustina, tetapi akhirnya dari pemahaman tentang penderitaan berubah menjadi sebuah karunia. Dia mengatakan bahwa bersyukur bahwa saya mendapatkan karunia sakit penyakit ini sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa kerajaan Tuhan itu terus mengalir di dalam hidup. Dan ini sebuah perkara yang tidak mudah. Maka komunitas Kristiani dalam kerajaan ilahi itu tidak hanya sebuah gerak tidak hanya sebuah tata cara doa, tetapi sebuah gerakan, sebuah aktivitas. Gerakan seperti apa? Gerakan komunitas Kristiani dari komunitas menuju persekutuan iman, dari kumpulan orang yang disebutkan memiliki tujuan, visi-misi yang sama dan sebagainya, kemudian berubah menjadi sebuah persekutuan iman, sebuah komunitas yang menghayati hidup iman secara bersama-sama agar imannya itu bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, dari situasi awal menuju kepada situasi yang baru. Maka tadi saya sebut Santa Faustina telah mengalami apa yang disebut dengan pertobatan komunitas. Dari cara hidup yang lama menuju cara hidup yang baru. Dari komunitas menuju kepada komunitas dinamis dan berdaya pikat. Kalau Anda semua berusaha untuk bertumbuh di dalam komunitas kehidupan ilahi di masing-masing paroki Anda, apakah komunitas yang Anda hidupi itu sungguh sudah merupakan sebuah gerakan dari menuju kepada, atau belum menuju ke sana, atau baru sekedar kumpul-kumpul saja, sekedar doa-doa saja, tapi belum memiliki arah gerakan yang pasti seperti yang tadi. Nah, ini perlu direfleksikan. Apa yang dapat saya lakukan agar komunitas lebih hidup dan berdaya pikat bagi keselamatan bersama? Jawabannya adalah semua itu adalah proses perubahan yang tak kunjung henti sebagai proses perjalanan umat Allah menuju kerajaan. Jadi tidak perlu mencari sebuah tenaga soal hasil, yang terpenting adalah soal proses. Dulu waktu ibu saya masih hidup, ibu saya itu baptisan baru, lalu senangnya itu kalau bisa duduk paling depan. Kalau boleh oleh gereja pasti kalau bangkunya belum dikasih nama, pasti ibu saya sudah bikin nama, dikasih nama supaya nggak ditempatin orang lain, karena di situ tempat duduk yang pasti diduduki oleh ibu saya. Kalau saya liburan, kalau saya cuti lalu saya pulang libur ikut misa bersama-sama, barangkali ibu saya di gereja itu malu-maluin saya, karena saya sudah dewasa ya, sudah jadi imam lagi. Kalau dalam gereja itu suka dituntun, suka digandeng, yang malu ya kayak kecil. Di luar sih enggak ya, tapi kalau sudah sampai dalam gereja, tangan saya harus dipegang agak kencang, lalu diajak untuk duduk di depan. Namanya juga anaknya ya, jadi ya suka bangker, dia nggak mau, lalu suruh pasti ngapain duduk di depan, lalu ibu saya duduk di depan aja. Kita cari tempat yang naik depan. Lalu saya mengatakan kepada ibu saya yang jam depan terdahulu, karena jadi yang
usah duduk depan, ikuti anjuran kitab suci. Lalu ibu saya ini duduk di depan sendirian, saya di belakang. Lalu setelah pulang, di perjalanan pulang kami jalan kaki karena rumah tidak terlalu jauh dari gereja paroki. Lalu saya tanya, Bu, memang kalau duduk di depan, ibu dengar bahasa Jawa, ibu memang mirip ke berbagai rombongan. Yo, rombongan loh. Lalu tadi rombongan khotbah tentang apa? Jomblo kadang-kadang laporan, kadang-kadang turun, kadang-kadang enggak. Jadi ngomong nggak jelas. Lagian rombongan itu misa suaranya cilik, suaranya pelan, jadi tidak dengar apa-apa. Nah, apa kata saya? Lebih baik duduk di belakang. Apa duduk di belakang tapi tidak jelas, sama aja. Lebih baik duduk di belakang. Yo jono, karena begitu. Duduk di depan itu lebih mantap daripada duduk di belakang. Lalu saya pikir-pikir, ya ini cara hidup, cara beriman yang sederhana. Dia memiliki perhatian yang sederhana, meskipun tidak banyak hal yang bisa didengarkan, tetapi minimal dia memiliki perhatian khusus bahwa waktu ini adalah waktu saya untuk bertemu dengan Tuhan, dan waktu ini saya khususkan untuk Tuhan dan saya memberikan prioritas itu. Tapi bukan berarti yang duduk di belakang itu tidak memperhatikan, tidak berfokus, tidak. Karena kesempatannya kebetulan aja yang berada didahului oleh yang lupa. Jadi ini salah satu contoh. Lalu yang dibutuhkan oleh komunitas itu apa? Agar komunitas itu memiliki daya pikat, intensitas, kreativitas, aktivitas, spiritualitas, trust, dan integritas. Tidak dijelaskan satu persatu, dan juga belonging, responsibility, dan purpose atau tujuan yang jelas. Ya. Hakikat komunitas Kristiani sebagai inspirasi bagi komunitas kerahiman ilahi adalah dua. Gereja ada untuk membawa orang pada keselamatan, pada keutuhan dan kebebasan. Kalau saya hadir di dalam komunitas kerahiman ilahi, tujuannya untuk apa sih? Itu harus kita paham. Apakah saya ingin mencari keselamatan? Apakah saya ingin selamat dengan ikut dalam komunitas kerahiman ilahi? Ingin selamat? Ingin utuh secara rohani? Iya. Ingin memiliki kebebasan rohani? Iya. Karena saya ikut kerahiman ilahi kan tidak disuruh-suruh, jadi dipaksa oleh orang-orangnya, tidak. Tapi keinginan sendiri, ya saya muncul dari keinginan sendiri, memiliki kerinduan untuk menghayati iman di dalam kerahiman. Hal yang kedua, iman dihayati bukan sebagai urusan pribadi kesalahan dan keselamatan individual, tapi juga berdimensi sosial. Artinya bahwa kalau saya selamat, saya juga harus membawa orang lain juga mengalami keselamatan yang sama. Ini juga yang menjadi panggilan hidup suami istri. Kalau saya kami menjelaskan kepada kawan pasangan suami istri yang mereka di gereja baru dan mereka sudah dibaptis, saya mengatakan kalian itu nanti menikah secara sakramental. Sakramental itu artinya kalian harus membawa pesan keselamatan bagi pasangan. Kalau suami tidak membawa keselamatan bagi istrinya dan sebaliknya istri tidak membawa keselamatan bagi suaminya, sakramen perkawinan yang Anda lakukan nanti tidak berdaya. Jadi itu yang disebut dengan sakramen. Hakikat komunitas Kristiani dalam gereja itu intinya yang tadi baru saja saya sampaikan. Nah, ini ciri-ciri dari komunitas Kristiani. Hidup sejiwa di dalam persaudaraan, ada keakraban dan kedekatan. Beberapa waktu yang lalu peserta hijau itu datang ke Garut, rekoleksi singkat sederhana. Itu mereka 70-an ya waktu itu, 70-an itu datang dan rekoleksi komunitas kerahiman ilahi Pargo Dirian. Saya kaget, kok bisa sebanyak ini ya? Apakah kalau pertemuan doa rutin itu juga sebanyak itu? Ya, itu kalau sama banyaknya. Kadang-kadang ada yang kalau pertemuan rutin doa mereka yang datang 10. Tapi kalau ada acara keluar, outing, rekreasi atau jiwek,
yang datang bisa 300. Ini orang-orang dari mana? Orang-orang terselubung. Ya, ikut anggota komunitas Kerahiman Ilahi kalau ada rekreasi aja. Ya, tim hore katanya, tim hore untuk rekreasi supaya ramai. Jadi komunitas Kristiani yang kedua untuk bertekun dalam pengajaran, mau berbagi pengalaman iman, berbagi roti kehidupan, dan suka dan duka kehidupan. Saling meneguhkan di dalam iman dan pengharapan. Ini catatan yang saya kutip dari buku Harian Santa Faustina. Tuhan Yesus berkata, sekarang aku mengutus engkau dengan kerahimanku kepada seluruh umat manusia. Aku tak mau menghukum manusia yang bersusah, sebaliknya aku mau menyembuhkan mereka sambil mendekat mereka dekat hatiku yang maha rahim. Aku mempergunakan hukuman ketika mereka memaksa aku melakukannya. Sebelum hari pengadilan tiba, akan kukirim hari kerakhiran. Dan saya kira ini sebuah penegasan bahwa kerahiman Tuhan itu mendesak atau dilakukan dengan sangat mendesak bagi kita semua manusia yang berdosa. Tujuannya tidak untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan keselamatan Tuhan. Maka kalau kita berdevosi kerahiman Ilahi, kita mau belajar banyak hal dari spiritualitas kerahiman Ilahi, yaitu pengampunan yang tanpa batas yang dialirkan dari kerahiman Ilahi itu di dalam diri kita orang-orang berdosa. Lalu yang berikutnya memberi kesaksian tentang Kristus dan Injilnya. Nah, ini juga ada catatan dari buku Harian Santa Faustina. Pada saat kaum yang pertama dia menulis, waktu kaum pertamaku kerinduanku berkobar-kobar untuk meleburkan diri demi Tuhan melalui cinta nyata. Sejak saat itu jiwaku bergaul dengan Tuhan seperti anak dengan Bapa yang tercinta. Santa Faustina pada saat kaum pertama menuliskan ini, bahwa pada saat itulah peristiwa iman menerima kaul itu dia meleburkan diri dengan cinta Tuhan. Dan itu pengalaman yang berharga. Kalau saya aktif di dalam komunitas kerahiman Ilahi, apakah aku meleburkan diri dalam kerahiman Tuhan atau tidak? Itu refleksi yang harus kita lakukan. Memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat, berada dalam kesatuan dengan gereja setempat. Dasar persekutuan komunitas Kristiani itu adalah yang pertama, nilai kemanusiaan. Yang kedua, perjuangan misi yang sama. Yang ketiga, semangat persaudaraan. Yang keempat, etikat atau niat baik. Yang kelima, ketekunan di dalam hidup. Dan saya kira ini yang mendasari komunitas kerahiman Ilahi yang kita upayakan di tempat kita masing-masing. Ya, ini sebuah catatan yang ditulis oleh Santa Faustina dari nomor 112. Kadang-kadang terjadi bahwa ada bapak pengakuan menganggap remeh hal-hal kecil. Tidak ada yang remeh dalam kehidupan orang ini. Kadang-kadang hal yang tampaknya tidak penting akan meningkatkan masalah yang sangat penting dan akan menjadi seberkas bahaya bagi bapak pengakuan yang membantunya mengenal jiwa. Banyak makna yang tersembunyi dalam hal yang kecil. Jadi Santa Faustina mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak peristiwa mungkin dianggap oleh orang itu remeh-remeh, hal-hal yang kecil tetapi memiliki makna yang luar biasa dari kehidupan. Ada juga hal yang dapat kita lakukan untuk membangun sebuah persekutuan atau komunitas yang bisa kita upayakan di komunitas kerahiman Ilahi di tempat kita masing-masing. Yang pertama, kita harus memiliki sikap hidup bersama, keharmonisan. Ini bisa dibandingkan dengan catatan dari buku Harian Santa Faustina nomor 742. Tidak saya baca yang cukup panjang. Siap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Saya sedih kalau mendengar beberapa komunitas kategori yang rohani itu ujung-ujungnya adalah eker-ekeran. Tahu ya eker-ekeran? Ya, berselisih, sering berselisih, sering berkonflik, sering bertengkar dan sebagainya. Karena yang dipertengkarkan itu enggak berjanji. Enggak hal yang jadi itu bukan hal yang penting gitu ya yang remeh-remeh gitu. Tapi seringkali jadi sumber konflik. Itu saya seringkali sedih mendengar itu. Terutama kalau saya
Bisa kita lihat dari buku Harian Santo Faustina nomor 651. Yang ketiga, siap mengatakan dan menyatakan kasih, melayani satu sama lain. Santo Faustina setelah dia memiliki relasi yang intim dengan Yesus melalui dialognya terus-menerus dengan Yesus di dalam kebenarannya, Santo Faustina itu baru menyadari bahwa kerahiman Tuhan itu hanya bisa terwujud dengan pelayanan satu sama lain. Dalam pelayanan yang konkret, survei Andes. Ini yang dihidupi oleh Santo Faustina. Santo Faustina tidak hanya betul berdoa, tapi juga betul berpelayanan. Yang keempat, prinsip martirologi, kesediaan atau kerelaan untuk berkorban. Bagaimana cara membangun dan membina komunitas keimanan dari kita? Yang pertama, kesediaan mau menerima satu dengan yang lain. Kita tentu diajak untuk melihat bahwa sesama kita adalah subjek pelayanan kita. Itu satu hal saja yang perlu kita mengerti bahwa teman-teman di dalam komunitas keimanan ilahi itu adalah subjek pelayanan. Yang kedua, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yang ketiga, berjalan dalam Tuhan. Yang keempat, tidak egoistis tapi saling memberi perhatian dan pertolongan. Yang kelima, bersikap berarti. Tadi pagi salah satu kelompok kategori di pagi saya itu yang bernama KKIP, kelompok kerja Ibu Teresa, itu pergi ke kawasan. Lalu salah satu anggotanya itu disabilitas, dia pakai kursi roda. Pada saat pendaftaran mereka berdiskusi, apakah nanti saudari kami diajak untuk ini? Dan terserah, yang nanti yang ikut dalam program itu selama perjalanan dan juga selama kegiatan di sana apakah ada kendala atau tidak. Kalau tidak ada kendala bisa saling membantu ya silakan. Lalu mereka memutuskan untuk diajak. Tapi mereka mengatakan, tapi nanti ibu-ibu semua, yang laki-lakinya tidak ada yang bisa ikut. Itu bagaimana ya? Ada ibu-ibu yang perkasa juga. Itu membuat bantu menolong ibu ini ya. Lalu beberapa mengatakan saya siap kelompok ya. Mudah-mudahan mereka mengatakan saya siap kelompok. Ada 3 orang, ya 3 orang cukup untuk mengatasi satu. Terus dia mengatakan saya titip ya, pokoknya beliau ini harus berangkat dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan utuh. Karena tongkat untuk membantu berjalan pun jangan sampai ketinggalan di sana. Apalagi orangnya. Jadi harus kembali sini. Dan puji Tuhan, ya mereka bisa menerima dan saling memberikan pertolongan. Yang saya katakan itu bersemangat untuk ikut. Dia sudah dari awal mengatakan, saya ingin banget ikut ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Saya menerima kondisi dengan itu akhirnya teman-teman yang lain merasa berbelas kasih, ayo ikut saja. Bisa diatasi. Lalu yang keenam, menghayati dan berbagi keimanan ilahi di dalam komunitas hati. Ya, komunitas keimanan ilahi berproses dalam iman menghasilkan buah keutamaan. Tapi sekali lagi bukan soal buahnya yang harus menjadi perhatian kita, tetapi adalah prosesnya. Meskipun buah itu penting, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah prosesnya. Ya, ini pernyataan quotes dari Mother Teresa yang saya sangat senang sekali. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Bahwa kehidupan pertumbuhan iman itu tahap demi tahap itu bertumbuh, ya tidak langsung serta-merta, tapi ada pertumbuhan yang bertahap, mulai dari kehidupan doa yang baik menghasilkan iman, iman yang baik menghasilkan cinta kasih yang baik terwujud di dalam pelayanan, saling menolong pelayanan itu terwujud di dalam pengalaman atau peristiwa damai sukacita. Orang yang melayani dengan sungguh hati, dengan iman yang kuat, dia akan mengalami damai sukacita. Amin. Many members Tuhan berkati. Kalau kita dipanggil karena kita meskipun banyak anggota, tetapi kita adalah satu tubuh. Dan itu yang dihidupi oleh Santa Faustina. Santa Faustina di dalam
yang banyak dikisahkan di dalam buku Haggai. Yang pertama tentang ketekunannya di dalam Ekaristi. Ya. Dia tidak pernah melewatkan Ekaristi di dalam hidupnya. Yang kedua, adorasi. Ya, dua hal ini yang dihidupi oleh Santa Faustina dengan sangat tekun. Ekaristi. Maka apa Santa Faustina menjadi Ekaristi dengan sangat baik karena dia pernah mengalami peristiwa iman berkaitan dengan Ekaristi. Apakah peristiwa imannya seperti ini atau tidak? Kita saksikan dalam video ini. Berdirilah dan bersaksilah menjadi saksi-saksi kerelaan Ilahi di tempat kita masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Robi yang telah memberikan renungan juga pemaparan. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita lanjutkan acara kita. Kita akan memberikan
persembahkan untuk karya kerajaan Allah. Kita iringi lagu persembahan dengan lagu Kata Hatiku. Pembelajarannya pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan kita satu motivasi untuk supaya komunikasi kita yang ada di paroki kita sungguh-sungguh dapat bertumbuh sehingga kita sungguh-sungguh bisa kembali lagi berbagi kasih di dalam keluarga kita sendiri. Nah, saya itu hanya ingin memaparkan sedikit atau kembali lagi mengingatkan apa sih visi dan misi dari kita punya komunitas itu. Ya, mudah-mudahan ini selalu akan menjadi pegangan kita bahwa visi kita itu mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, itu tertulis di dalam PCH. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan sih Yesus datang yang terakhir atau yang kedua kalinya? Akhir zaman. Ada lagi? Nggak tahu. Rahasia. Karena memang dikatakan anak juga tidak tahu, malaikat juga nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya. Dari kapan? Tidak tahu, ya. Nah, bisa terjadi nggak di saya besok atau nanti setelah saya keluar dari sini? Bisa. Itu adalah berarti pertemuan saya yang terakhir dengan Yesus. Karena saya sebagai seorang devosan kerajinan ilahi, saya yakin dan percaya karena itu yang ditulis juga oleh Suster Faustina bahwa Yesus mengatakan jika kita itu mendaraskan koronkan dengan sepenuh hati kita, aku akan ada pada saat kita itu menghadapi ada kita. Kapan ada kita? Tidak tahu.
bersiap-siap. Kan itu ya. Apalagi Yesus mengatakan, daraskanlah koronkan. Jadi cukup kita hanya sekali sehari seperti makan obat? Tidak, tapi bisa sering kali. Ya. Nah, itu adalah visi kita, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Tapi itu jadikan visi kita pribadi. Jadi kita akan selalu siap. Kapanpun saya dipanggil, kita siap dalam kondisi keadaan paling tidak kudus ya pokoknya. Ya, akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian misi kita, misi yang dicanangkan oleh Faustina sendiri, ini yang saya harapkan ini dapat kita pertahankan di dalam komunitas kita di paroki kita masing-masing. Ya. Yang pertama itu adalah perubahan hidup. Perubahan hidup yang bagaimana? Perubahan hidup dari setiap pribadi anggota komunitas ini menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau Paus Fransiskus itu mengatakan demikian, janganlah menjadi orang Katolik yang biasa saja, tetapi harus menjadi orang Katolik yang memiliki semangat juang atau tekad berjuang untuk mencapai kekudusan. Jadi yang tadinya suka ngambek, sekarang lebih bisa menerima, bisa lebih toleransi. Itu kan udah berubah, ya. Mulai dari yang kecil-kecil saja, ya, yang itu harus kita lakukan. Karena kita juga harus yakin. Karena apa? Yesus itu selalu akan menyertai kita. Karena apa? Setiap devosan kerahiman ilahi mengatakan Yesus engkau andalanku. Atau di dalam setiap pertemuan pasti akan menyanyikan Yesus, Yesus. Itu sudah otomatis. Ya, dengan kita menyanyikan, mengucapkan kata-kata itu, kita meyakini, mengimani bahwa Yesus selalu bersama kita. Ini yang akan membuat perubahan pada perilaku kita sehari-hari. Ya. Nah, cara kita itu mau berubah dalam kehidupan kita itu hanya ada dua hal yang sederhana. Yang pertama, seperti menyanyi tadi, Yesus kau andalanku. Yang kedua, berbelas kasih. Belas kasih ini bagaimana harus saya lakukannya? Pertama dengan perbuatan belas kasih. Yang tadinya kita itu tidak pernah menyapa, melihat sapam kalau masuk kantor atau masuk ke area paroki, nggak peduli. Sekarang kita mulai peduli dengan menyapa dengan penuh kasih. Selamat pagi, selamat siang, apa kabar Pak? Hari ini bagaimana? Itu adalah tindakan atau perbuatan belas kasih. Ya. Kemudian juga dengan perkataan, mari kita sama-sama menjaga ucapan kita ini. Semoga apa yang selalu keluar dari perkataan kita ini membangkitkan satu kasih, satu keteguhan, di mana kalau kita hidup di dalam berkomunitas tadi, kita ini bisa saling meneguhkan. Yang ketiga, dengan selalu berdoa. Itu yang akan menyebabkan perubahan hidup dari kita yang tadinya cuek, tidak peduli sama yang lain-lain, menjadi lebih peduli, lebih penuh kasih. Yang kedua, Faustina mengatakan dia berharap bahwa kita itu juga mau paling tidak memberitakan kerahiman kepada siapapun yang kita jumpai. Ya. Di dalam BCH 1075 itu malah dikatakan jiwa-jiwa yang menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Luar biasa sekali kalau kita mau mengajak
bersama-sama di dalam komunitas kita, di paroki, berkumpul bersama, berdoa bersama. Ini yang akan kita rasakan bahwa sungguh kerahiman Allah menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga itu mendoakan secara khusus 3 kelompok manusia, para pendosa, para imam biarawan-biarawati, jiwa-jiwa di purgatori. Di dalam kita berdoa koronka, kalau Bapak Ibu memperhatikan, doa koronka itu merupakan satu doa syafaat. Kenapa dikatakan doa syafaat? Coba, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dunia mana? Dunia saat kita sekarang berada, ya. Diri kita juga, kemudian juga jiwa-jiwa di purgatorium. Jadi waktu kita mendoakan koronka, itu pakai doanya itu lengkap banget. Jadi sebetulnya 3 misi itu nggak berat buat kita ya, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya tidak akan panjang lebar lagi karena masalah ini nanti akan kita perdalam di program-program di tahun 2025. Ya. Ini adalah rencana kerja Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Bandung 2025. Jadi Bapak Ibu, komunitas kita itu sudah tercatat di kategorial keuskupan. Jadi seperti besok itu ada pertemuan kategorial sekeuskupan, baik rohani, sosial, dan juga organisasi kita. Besok kita itu akan berkumpul. Ya. Jadi saya berharap bahwa di setiap paroki juga komunitas ini sungguh-sungguh bisa bersama-sama dengan Dewan Pengurus Paroki untuk bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan fokus pastoral. Ada yang sudah tahu fokus pastoral 2025 itu apa? Sukacita merawat bumi, rumah kita bersama. Itu adalah fokus pastoral 2025. Ya. Nah, KKIKB sendiri akan mulai menerapkan. Jadi kita kan sekarang harus bangkit. Tadi kalau kita lihat slide-nya Romo itu kan ada yang komunitas ini harus bangkit di setiap paroki masing-masing. Ya, tapi kami dari KKIKB juga akan memberikan sarana-sarana apa yang nanti diperlukan oleh paroki. Ya. Pada awal tahun di bulan Januari kita akan mengadakan misa awal tahun supaya tahun 2025 sungguh-sungguh kita mohon berkat melimpah pada Tuhan supaya apa yang menjadi rancangan kita itu bisa kita laksanakan. Ya. Nah, yang kedua, di situ ada tertulis kelas pewartaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu kesulitannya untuk mengundang romo. Romo paroki sibuk sekali, nggak bisa mendampingi. Nah, apakah dengan hal ini kita berhenti belajar? Tidak. Tadi dibilangnya semua udah punya buku Harian Santa Faustina. Oh, sekarang belum. Tadi waktu Romo pergi bertanya, oh tidak punya. Tidak punya Romo. Untung saya masih punya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang itu banyak sekali buku-buku yang sudah ditulis Stefan Lex membuat kita itu bisa lebih memperdalam. Jadi kelas pewartaan ini kita akan
mana para peserta dari kelas pewartaan ini, dia itu sungguh-sungguh bisa mewartakan warta kerahiman ilahi yang sesuai dengan ajaran gereja Katolik sendiri. Ya, begitu kan ya, ya. Jadi nanti dari setiap paroki saya berharap ya, paling tidak ada 2 orang yang akan dikirim. Karena pelajarannya itu enggak sekali 2 kali, nanti ada kurikulumnya. Ya, jadi dia sungguh-sungguh bisa berdiri di sini untuk memberitakan warta kerahiman ilahi. Setiap paroki minimal 2 orang. Ya, jadi kalau romo sibuk dan lain sebagainya, tetap kegiatan ibadat kita di paroki itu berjalan. Ya. Yang ketiga, jelajah kerahiman ilahi. Nah, pertemuan hari ini, malam ini adalah pertemuan pertama setelah kita pandemi. Ya. Ini akan memotivasi kita semua untuk supaya kita bisa berkumpul bersama di paroki yang berbeda-berbeda. Ya. Nah, untuk jelajah yang kedua, saya itu ingin mengunjungi nanti Cimahi. Nanti kita akan atur bagaimana caranya dan lain sebagainya. Ya. Bisa dengan romo sendiri atau bisa dengan romo biaya. Dan saya harapkan bahwa semua yang hadir di sini itu bisa juga jumpa. Enggak sebulan sekali kan, itu adanya nanti di bulan Februari. Kenapa Februari? Desember kita sibuk dengan Natal, ya. Januari kita sudah akan ketemu ya pada misa syukur. Karena setelah selesai misa syukur itu akan ada pertemuan pengurus KKI paroki dengan KKI KB. Jadi para pengurusnya akan ketemu setelah misa syukur. Ya. Kemudian rapat inti dari komunitas kerahiman ilahi sendiri. Kalau yang namanya rapat inti itu adalah rapatnya KKI KB, kemudian para ketua dan wakil dari komunitas di paroki kami undang untuk supaya kita itu bisa berbagi, bisa juga saling menentukan, gitu ya. Jadi Januari setelah misa syukur, kemudian ada di bulan Juli dan bulan November. Yang kelima, Pesta Kerahiman Ilahi. Pesta Kerahiman Ilahi itu 27 April jatuhnya, setelah kita menjalankan novena Kerahiman Ilahi. Nah, biasanya di dalam menjalankan novena Kerahiman Ilahi itu kita kadang-kadang kesulitan mencari romo. Ada beberapa paroki itu yang kesulitan, nanti tinggal kontak saya dan kami. Ya. Dalam rangka fokus pastoral mengenai merawat bumi rumah kita bersama, ya, pada Pesta Kerahiman Ilahi ini, dari KKIKB akan menyelenggarakan perayaan Ekaristi Pesta Kerahiman bersama-sama dengan diperkirakannya Percik Insani atau grupnya Laudatus. Jadi kita akan berkolaborasi, ya, tidak hanya kita saja, ya. Nah, hanya saya harapkan bahwa setiap paroki juga mengadakan misa perayaan kerahiman ilahi, pesta kerahiman ilahi. Itu harus dilaksanakan di paroki masing-masing, ya. Kalau yang di KKIKB ini kemungkinan akan diadakan di desa, jamnya itu siang. Jadi kita akan makan siang bersama setelah selesai misa. Ya, jadi yang paroki-paroki coba diatur apakah misalnya untuk pesta kerahiman ilahi itu di pagi hari. Oke, kemudian nah 25 Agustus itu merupakan ulang tahun dari Suster Faustina, ya. Kita juga akan membuat satu gerakan bersama
untuk seluruh kakak ibu paroki ya. Kemudian yang ketujuh, kita itu akan menghadapi Kongres Nasional kelima di Merauke pada bulan September. Nah, dari perjalanan Kongres Nasional ketiga, keempat, itu Bandung itu sudah menjadi incaran ya untuk menjadi destinasi tempat Kongres Nasional. Jadi setelah kalau saya lihat dari Pontianak pindah ke, jadi awal itu kan Gadok Surabaya kemudian Pontianak kemudian Makassar kemudian Merauke. Jadi 3 tahun kemudian kelihatannya pasti akan menuju lagi ke barat. Kalau menuju ke barat, apakah teman-teman ini siap menjadi tuan rumah kongres? Siap nggak Bapak Ibu? Yo, komunitas Kerahiman Ilahi. Komunitas Kerahiman Ilahi. Komunitas Kerahiman Ilahi. Sukacita. Siap menjadi tuan rumah kongres ke-6? Siap ya, pasukan hijau ya. Jadi saya sudah tenang ya, sudah tenang apa? Karena di sini sekali lagi dijawab, siap menjadi tuan rumah kongres ke-6? Sip, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi kita siap untuk melaksanakan karya ilahi yang akan kita perjuangkan ya. Kemudian 5 Oktober hari wafatnya Santa Faustina ya. Jadi kita juga mari kita membuat sesuatu gerakan untuk mengingat wafatnya Faustina. Itu kita akan lakukan ya. Kemudian ada rapat pelayanan. Nah, kita sekarang tadi kan Bapak Paus Fransiskus mengatakan kita jangan menjadi orang Katolik yang biasa-biasa saja, atau jangan menjadi devosan yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi komunitas Kerahiman Ilahi yang biasa-biasa saja. Mari kita menjadi yang luar biasa. Ya, kita sekarang akan mulai membiasakan setiap bulan November kita akan mengadakan rapat pelayanan di mana pengurus KKI paroki akan berkumpul bersama-sama dengan kami membicarakan langkah ke depan seperti apa bersama-sama. Suka duka mari kita tanggung bersama-sama ya. Oke, kemudian yang ke-10 ada rekoleksi. Nah ini menurut Bapak Ibu rekoleksi ada manfaatnya nggak Bapak? Karena rekoleksi terakhir yang kita adakan itu tahun 2018. Sudah berapa lama ya? Sedangkan ya waktu 2018 itu 2019 Februari 2019 kita mengadakan rekoleksi. Waktu itu saya mengundang Bapak Agus Handoyo dari Shekinah Jakarta ya. Dia yang memberikan pembelajarannya sepanjang hari, sepanjang 2 hari malam akan kita mengingat ya. Di akhir dari rekoleksi ini, dan saya tidak akan pernah lupa ya. Bahkan sebetulnya ada dari Devosan Laurentius juga yang merasakan sesuatu. Waktu itu Agus itu cerita waktu saya antar ke stasiun, dia mengatakan dulu sih tadi waktu kita berdoa pada saat kita penutupan jam 3 siang kan kita mengadakan doa, kemudian doa penutupnya itu Pak Agus sendiri, karena Pak Agus memang dia juga seorang pendoa ya, dia
menghampiri semua menghampiri peserta yang ada. Apa maknanya? Saya bilang, Pak Agus, apa maknanya? Lihat burusi, dia bilang, sinar yang terpancar dari Yesus sendiri. Itu yang terjadi. Jadi mari kita di tahun 2025 ini kita lebih gencar lagi mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta kita, supaya kita sungguh-sungguh tidak menjadi bosan atau orang Katolik yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi yang sungguh luar biasa. Amin. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi pada bulan Januari, yang sudah pasti tempatnya di BSA, dan mungkin juga entah menurut Bapak Ibu apakah sore hari lebih baik atau siang? Siang ya, Sabtu siang gitu, hari Sabtu gitu ya, supaya semua bisa hadir. Dan oke, saya akan terima kasih Bapak Ibu. Mari sebelumnya terima kasih Romoki atas segala. Ya, Romo silakan doa penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita mengisi sejenak, kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur untuk perjumpaan dan juga dinamika kami komunitas Kalimat Ilahi Keuskupan Bandung dari paroki yang berhadir di tempat ini, paroki Laurentius. Kami percaya bahwa rahmat rahimmu senantiasa mengalir di dalam diri kami, juga di dalam komunitas kami. Maka ya Tuhan, kami mohon semangatilah kami dengan rahmat kebaikan, dengan rahmat sukacita, rahmat kerendahan hati, dan juga kesediaan untuk terus berbagi. Semoga apa yang boleh kami alami pada malam hari ini semakin menumbuhkan kesediaan kami untuk semakin memiliki relasi yang erat dengan Engkau sendiri melalui Putra Yesus Kristus, Sang Rahimah Ilahi. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hantarlah kami dengan perlindungan agar kami selamat dan boleh kembali ke rumah kami masing-masing dan berjumpa dengan seluruh anggota keluarga, sehingga kami semua boleh mengalami sukacita karena Engkau senantiasa beserta kami sepanjang perjalanan hidup kami hari ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan kiranya melalui rahmat kebaikan-Mu kami senantiasa tertumbuh di dalam Engkau. Berilah kami kesediaan untuk terus-menerus menjadi tebusan kerajaan Ilahi yang penuh belas kasih. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rasanya foto bersama dulu ya. Gimana caranya cuma ya Romo ya? Romonya di sini ya. Ini mendekat, ini dari sini ya. Oh, per paroki sama Romo boleh? Sama saya itu ingin mengucapkan terima
Tuhan.